Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang function atau fungsi dalam bahasa Indonesia. Oke, mulai perkenalan. Pertama, nama saya adalah Nanda Revansa Putro dengan NIM 2023-31016. Kedua dengan saya Muhammad Rizik Fakhriansyah dengan NIM 2023-31070. Ketiga dengan saya Dafak Masutansyah dengan NIM 2023-31027. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, mengenai function. Function atau fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi dengan variabel bebas yang berpangkat tertinggi 1. Fungsi linier dapat digambarkan dengan garis lurus. Berikut adalah bentuk umum fungsi linier, yaitu fx sama dengan y sama dengan ax plus b, yang dimana a itu adalah variabel terkait, yang dimana y adalah variabel terkait, a sama dengan koefisien atau a tidak sama dengan o, lalu x sama dengan variabel bebas, dan yang terakhir adalah b, yaitu konstanta. Contoh soal. 1. Masukkan titik pada bentuk umum fungsi linear. Contohnya, y sama dengan ax plus b. 3 sama dengan a, 0 plus b, b sama dengan 3. Y sama dengan ax plus 3, 0 sama dengan a dalam kurung min 3 plus 3. Lalu, min 3 sama dengan min 3a. Lalu, a sama dengan 1. Jawabannya, fungsi linearnya adalah fx sama dengan y sama dengan x plus 3. Notasi fungsi. Notasi fungsi dalam konteks secara umum yaitu dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya fx, atau gx, atau hx, dan lainnya. Misalnya notasi relasi fungsi f yaitu a tanda panah b dapat diubah ke bentuk notasi umum seperti f yaitu a yaitu b, f dalam kurung a sama dengan b, atau b sama dengan f dalam kurung a. Domain. Daerah asal atau domain. Suatu fungsi adalah himpunan elemen-elemen yang dimasukkan ke dalam model suatu fungsi. Dalam diagram relasi fungsi, domain merupakan himpunan pertama yang berelasi. Contoh, suatu fungsi fx sama dengan 2x mempunyai domain bilangan bulat x lebih kecil 10 dan x lebih besar dari 0. Tulis notasi domain fungsi fx dan elemen-elemennya. Df sama dengan kurung kurawal 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 10, x bilangan bulat sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kodomain, daerah kawan atau kodomain. Suatu fungsi adalah himpunan yang memuat nilai-nilai fungsi yang mungkin. Himpunan kodomain dapat membuat elemen-elemen lain yang tidak termasuk dalam nilai fungsinya. Namun, semua nilai fungsinya atau range harus ada dalam kodomain fungsinya. Contoh C1. Contoh 1. Soal kodomain fungsi. Suatu fungsi fx sama dengan 1 dapat mempunyai kodomain berupa bilangan bulat 1 atau 2 atau 3 karena dapat diketahui range fungsinya adalah 1. Contoh soal 1. Dapat. Contoh soal 1. A. Domain sama dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Kodomain B sama dengan B sama dengan A, B, C, D. Range sama dengan A sama B. Soal B. Domain A sama dengan 1, 3, 5, 7.
Kodomain sama dengan B sama dengan 2, 4, 6. Range sama dengan 2. Soal C, domain A sama dengan 3, 5, 7. Kodomain B sama dengan 1, 2, 3, 4. Range sama dengan 1 dan 4. Contoh soal 2. Di antara pasangan-pasangan himpunan berikut, manakah yang dapat berekspondensi satu-satu? 1. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan B sama dengan A, B, C, D. 2. A sama dengan bilangan prima kurang dari 10. Dan B sama dengan huruf vokal. 3. P sama dengan lampu lalu lintas. Dan B sama dengan faktor dari 10. 4. K sama dengan A, M, E, L, dan L sama dengan 1, 3, 5, 7. Jawabannya adalah nomor 1, N dalam kurung A sama dengan N dalam kurung B sama dengan 4. Maka A berkorespondensi satu-satu dengan B. Jawaban nomor 2, A sama dengan 2, 3, 5, 7. Dan B sama dengan A, I, U, E, O. N dalam kurung A atau sama dengan N dalam kurung B. Maka A tidak berkorespondensi satu-satu dengan B. Jawaban nomor 3, P sama dengan merah, kuning, hijau. Dan Q sama dengan 1, 2, 5, 10. N dalam kurung P atau sama dengan N dalam kurung Q. Maka P tidak dapat berkorespondensi satu-satu dengan Q. Jawaban nomor 4, N dalam kurung K dan N dalam kurung L. Sama dengan 4. Maka K dapat berkorespondensi dengan satu-satunya. Sekian, terima kasih. Ren. Lanjutin, Ren. Oke, penutup. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 4 kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya, maka sekaranglah sesi yang bertanya. Sesi saat bertanya. Apakah Oke. dari kelompok Andra ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Oke. Oke. Jadi, diketahui fungsi fx itu sama dengan 2x pangkat 2 min 3x plus 1. Nah, nilai f min 2 itu apa ya? Ini 2 ya. Oke, sebentar. Akan kami diskusikan terlebih dahulu. Yang mana, Pen? WA. Oke. Sebentar ya, Andra. Oke, kami sudah menemukan jawabannya. Jadi, substitusi X sama dengan min 2 ke dalam fungsi fx. F dalam kurung min 2 sama dengan 2 dalam kurung min 2 pangkat 2. Sama dikurang 3 dalam kurung min 2 ditambah 1. Sama dengan 8 ditambah 6 ditambah 1. Jawabannya yaitu 15. Jadi, nilai dari F min F dalam kurung min 2 adalah 15. Apakah sudah tepat jawabannya, Mas Andra? Oke, dimengerti. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Oke, saya akan share screen presentasi saya.
Apakah sudah muncul? Dah. Oke. Udah siap belum? Insyaallah. Ready. Assalamualaikum Go. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang relasi. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sabita Raisan Praputra, NIM 2023311031. Saya Arif Kiran Saputra, NIM 2023-31024. Saya Muhammad Ilyasya Firdaus dengan NIM 2023-31079. Keluar. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi relasi. Nah, definisi ini diantaranya hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lainnya dinyatakan dengan struktur yang disebut relasi. Nah, relasi antara himpunan A dan B disebut relasi biner. Didefinisikan sebagai berikut. Nah, relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A X B. Nah, notasinya di mana? Notasinya itu R subhimpunan A X B. A RB adalah notasi untuk A B di mana itu adalah anggota dari R, yang artinya A dihubungkan oleh B oleh A dengan B oleh R. ARB adalah notasi untuk A B bukan anggota himpunan R, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil atau range dari R. Nah, contohnya A, Amir, Budi, Cecep. Nah, di B itu ada IF 221, IF 251, IF 342, IF 323. A, X, B, itu diantaranya ada Amir IF 221, Amir IF 251, Amir IF 342, Amir IF 323, lalu ada Budi IF 221, Budi IF 251, Budi IF 342, Budi IF 323, lalu ada Cecep IF 221, Cecep IF 251, Cecep IF 342, dan terakhir ada Cecep IF 323. Nah, misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu R Amir IF 251, Amir IF 323, Budi IF 221, Budi IF 251, dan Cecep IF 323. Dapat dilihat bahwa R subhimpunan A X B. Nah, lalu ada A adalah daerah asal R dan B adalah daerah hasil R. Nah, Amir IF 251 itu beranggota satu anggota dengan R, atau Amir R IF 251. Nah, sedangkan Amir IF 342 bukan anggota dari R, atau Amir R IF 342. Nah, ini adalah representasi relasi. Yang pertama ada representasi relasi dengan diagram panah seperti ini. Yang kedua ada representasi relasi dengan tabel kolom pertama yang menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Lalu, nah ini yang ketiga ada representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A, A1, A2, dan seterusnya. Nah, dan B, B1, B2, dan seterusnya. Nah, relasi R dapat disajikan dengan matriks M atau MIG. Nah, yang keempat ada representasi relasi dengan grafik berarah. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik disebut juga simpul atau vertex, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur R. Pasangan terurut A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri,
Busur semacam itu disebut juga gelang atau kalang atau loop. Nah, contohnya misalkan R anggota kelompok himpunan R A, lalu ada AB, BA, BC, BD, CA, CD, dan DB. Adalah relasi pada himpunan ABCD. R direpresentasikan dengan grafik berarah sebagai berikut. Selanjutnya, Rifki. Kemudian ada sifat-sifat relasi biner. Yang pertama itu ada sifat refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A. Satu dengan R untuk setiap A itu gabungan A. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka relasi R sama dengan 1, 1, lalu 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 4 bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk AA, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Relasi R sama dengan 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 4, 3, dan 4, 4. Itu tidak bersifat refleksif karena 3 dan 3 bukan gabungan R. Lanjut, next. Kemudian yang kedua itu menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B, gabungan R, dan BE R. Maka AC itu himpunan R. Untuk ABC itu satu kelompok A. Contoh, misalkan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R didefinisikan pada himpunan A. Maka R sama dengan 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Itu bersifat menghantar. R sama dengan 1, 1, 2, 3, 2, 4, 4, 2. Itu tidak menghantar karena 2, 4, dan 4, 2 itu gabungan dari R. Tetapi 2, 2 itu tidak dari R. Begitu juga 4, 2, dan 2, 3. Tetapi 4, 3 itu bukan gabungan dari R. Kemudian R sama dengan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Itu udah jelas sifat menghantar atau transitif. Kemudian R sama dengan 1, 2, 3, 4 menghantar karena tidak ada AB. R sedemikian sehingga AC, R. Relasi yang berisi satu elemen seperti R sama dengan 4, 5 selalu menghantar. Lanjut. Yang tiga itu setangkup atau simetrik dan tolak setangkup atau antisimetrik. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B itu gabungan dari R, maka BA gabungan dari R. Untuk AB gabungan dari A. Relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika AB itu gabungan dari R sedemikian sehingga BA itu tidak gabungan dari R. Relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga A, B, R, dan BA, R hanya jika A sama dengan B. Untuk A, B, gabungan dari A disebut tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B sedemikian sehingga AB itu gabungan dari dan BA gabungan dari R. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Arifki. Sifat-sifat relasi biner, contohnya misalkan A sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan 4, dan relasi R didefinisikan pada himpunan A. Maka relasi R sama dengan himpunan 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, dan 4, 4 bersifat setangkup. Di sini 1, 2, dan 2, 1 adalah anggota himpunan R. Begitu juga 2, 4, dan 4, 2 adalah anggota himpunan R.
relasi R sama dengan himpunan 11, 23, 24, 42 tidak setangkup karena 23 adalah anggota himpunan R, tetapi 32 bukan anggota himpunan R. Relasi R sama dengan himpunan 11, 22, 33 adalah tolak setangkup karena 1 sama dengan 1 dan 11 adalah anggota himpunan dari R. 2 sama dengan 2 dan 2 adalah anggota himpunan R. Dan 3 sama dengan 3 dan 3 adalah anggota himpunan dari R. Perhatikan bahwa R juga setangkup. Relasi R sama dengan himpunan 11, 12, 22, 23 adalah tolak setangkup. Perhatikan bahwa R tidak setangkup. Komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan SR. Adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh SOR sama dengan himpunan A, C, A himpunan A, C himpunan C, dan untuk beberapa B himpunan B, AB himpunan R, dan BC himpunan S. Contoh misalkan R sama dengan himpunan 12, 16, 24, 34, 36, 38 adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8 dan S sama dengan himpunan 2U, 4S, 4T, 6T, 8U adalah relasi dari himpunan 2, 4, 6, 8 ke himpunan STU. Maka komposisi relasi R dan S adalah SOR sama dengan himpunan 1U, 1T, 2S, 2T, 3S, 3T, dan 3U. Baik, sekian. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok kita. Terima Kurang kasih. lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan. Sebelum kita penutupan akhir, kita membuka sesi pertanyaan. Dari kelompok Rapen, ada yang mau bertanya? Boleh, Raven? Nanda Revan? Revan Saputro. Boleh. Oke, izin nanya ya Mas Andra. Oke. Jadi itu ada himpunan A sama dengan A, B, C, dan himpunan B yaitu 1, 2, 3. Pertanyaan saya itu, tentukan relasi dari himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap huruf kapital dengan bilangan asli yang lebih besar dari huruf tersebut. Apakah terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Cukupkah? Satu lagi deh pertanyaan kalau ada. Ini pertanyaan tadi dijawab dulu, Ndra. Oke deh pertanyaan tadi. Oh, Rizik Oh, mau itu. nanya. Nanya. Apa sih contoh relasi di dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Boleh dijawab yang pertanyaan si Reven tadi. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda Revan Saputro. Jadi jawabannya adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap huruf kapital dengan bilangan asli yang lebih besar dari huruf tersebut adalah R sama dengan himpunan A2, B3, dan C4. Apakah sudah jelas untuk jawabannya, Nanda Revan Saputro? Sudah terdengar jelas, Muhammad Ilyasa Firdaus. Oke, Baik, terima kasih. terima kasih. Pertanyaan 2 boleh dijawab.
Kemudian tadi ada pertanyaan dari Muhammad Rizik. Tadi pertanyaannya, apa sih contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari? Ini contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya tuh ada pelajaran yang disukai oleh siswa. Itu jadi apa saja itu pelajarannya. Terus kemudian ada olahraga yang disukai siswa, itu juga bisa jadi contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga bisa jadi daerah provinsi Indonesia dengan nama gunung yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi setiap daerah di provinsi Indonesia itu nama gunung yang daerah tersebut apa aja gitu. Mungkin apakah sudah jelas, Muhammad Rizik? Udah jelas, Mas Arifki. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.